warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Amini dengan 443220062 dari kelas 4A Ilmu Perikanan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai business model kanvas yang sudah saya buat tentang keripik kulit ikan patin. Nah, business model kanvas itu apa sih? Nah, business model kanvas itu merupakan acuan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Ini tuh awal digunakan untuk memikirkan cara agar bisnis yang dijalankan mendapat keuntungan. Kemudian, pada business model kanvas ini terdapat 9 elemen penting di dalamnya yang wajib ada. Nah, elemen pertama itu adalah customer segment. Ini tuh merupakan elemen yang harus dimiliki pada business model kanvas, karena ini menentukan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target dalam bisnis ini. Nah, pelanggan yang menjadi target dalam bisnis kerupuk kulit ikan patin ini adalah yang pertama, pelajar tingkat SMP dan SMA sekitaran Kota Serang, kemudian mahasiswa Untirta, milenial, Gen Z, dan pecinta cemilan gurih. Nah, pada elemen kedua itu terdapat value proportion. Nah, value proportion atau proporsi nilai konsumen, hal ini tuh merupakan berupa kesempatan untuk menjabarkan keunggulan yang membedakan bisnis kerupuk kulit ikan patin ini dengan bisnis lainnya. Nah, di sini saya menawarkan kerupuk kulit ikan patin yang sama, tersedia varian original dan pedas. Kedua, karena terbuat dari kulit ikan patin, maka dia memiliki nilai gizi yang tinggi. Dan yang ketiga, nah, bisa dibeli secara online maupun offline. Dan keempat, kemasannya itu terdiri dari kemasan toples dan plastik sehingga memudahkan bagi konsumen untuk mengkonsumsinya. Nah, pada elemen ketiga terdapat channels. Nah, channels ini merupakan bagaimana saya bisa menyampaikan produk yang saya miliki sampai kepada konsumen. Dalam hal ini, saya menawarkan kerupuk kulit ikan patin ini dengan cara pertama, penjualan offline. Penjualan offline ini dengan datang langsung ke toko serta tempat produksinya. Kemudian juga terdapat pada toko oleh-oleh. Nah, yang kedua, penjualan secara online dengan mempromosikan melalui media sosial, melalui Instagram dan TikTok. Dan terdapat juga melalui marketplace seperti Shopee, TikTok Shop. Nah, pada elemen keempat terdapat customer relationship, atau hubungan konsumen. Elemen ini merupakan elemen di mana saya menjalin ikatan dengan pelanggan. Saya menjalin hubungan baik dengan pelanggan dengan cara mempertahankan kualitas cita rasa dan kemasan agar tidak mengecewakan pelanggan. Kemudian, pada customer relationship ini, saya juga memberikan promo dan diskon jika membeli di TikTok Shop atau Shopee secara live. Jadi, ketika membeli produk keripik kulit ikan patin ini, ketika TikTok Live atau Shopee Live itu akan mendapatkan promo dan diskon. Nah, selanjutnya adalah elemen kelima, yaitu revenue stream. Revenue stream ini tuh elemen yang sangat penting juga, di mana pendapatan dari bisnis yang dijalankan. Jadi revenue stream ini elemen mendapatkan pendapatan yang didapat dari bisnis ini.
sehingga harus dikelola semaksimal mungkin untuk mendapatkan pendapatan bisnisnya dengan baik. Nah, revenue stream-nya itu didapat dari penjualan dari keripik kulit ikan patin. Kemudian, elemen yang keenam itu key activities. Key activities ini merupakan eh, aktivitas yang dijalankan selama bisnis. Dari mulai membeli bahan, memproduksinya, kemudian memasarkan dan promosi, lalu menjualnya, serta mengembangkannya. Nah, kemudian elemen keenam ada elemen ketujuh. Elemen ketujuh itu ada key resources. Key resources ini uh, adalah uh, sumber daya yang digunakan dalam bisnis ini. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia uh, yang terampil, sumber daya itu berupa pekerja yang membantu dalam pembuatan produk kulit ikan patin juga. Kemudian yang kedua, bahan dan peralatan memasak seperti kompor, wajan, kulkas. Nah, itu. Kemudian elemen ke-8 terdapat key partners. Nah, key partners ini adalah kerjasama. Nah, jadi bisnis keripik kulit ikan patin ini bekerja sama dengan pedagang lainnya untuk mendapatkan keuntungan yang sama. Tuh. Nah, yang pertama itu adalah pemasok kulit ikan patin. Nah, kenapa pemasok kulit ikan patin? Karena kita membutuhkan kulit ikan patin pada bisnis ini. Kedua, influencer atau selebgram. Nah, influencer atau selebgram ini berfungsi untuk mempromosikan produk keripik kulit ikan patin. Yang ketiga, pihak ekspedisi. Karena keripik kulit ikan patin ini tersedia online, sehingga memerlukan pihak ekspedisi untuk mengantar pesanan sampai ke tangan konsumen. Dan yang keempat, bank atau sejenis pembayaran online lainnya. Nah, karena di zaman yang sudah canggih ini, orang-orang itu lebih sering membayar secara online ketimbang cash, apalagi untuk pembelian secara online. Nah, sehingga dibutuhkan kerjasama pada bank atau sejenis pembayaran online lainnya untuk memudahkan konsumen membayar produk keripik kulit ikan patin ini. Nah, selanjutnya adalah elemen terakhir yaitu cost structure atau pengeluaran dalam bisnis secara keseluruhan dalam menjalankan bisnis kerupuk kulit ikan patin. Nah, pada elemen ini saya membutuhkan alat dan bahan masak, kemudian sewa toko, biaya promosi, dan gaji karyawan serta biaya lainnya seperti gas, listrik, air, dan bensin. Nah, itu dia 9 elemen business model kanvas pada keripik kulit ikan patin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.